Makanya mereka mengembangkan, para ahli mengembangkan sistem kekebalan tubuh kita menggunakan si sel dendritik untuk mengaktifkan tentara di dalam tubuh kita, yaitu limfosit T dan B, untuk menyerang si seperti tadi diutarakan Pak Feli, ini adalah asal muasal ya teknologi vaksin berbasis sel dendritik. Gambar yang di sini agak berbeda karena gambar ini lebih lebih ditujukan untuk pengobatan kanker. Oh, awalnya di sana ya? Betul. Mungkin dok bisa cerita dok ya. Awal itu lebih awal untuk kan asal mula apa ide dari vaksin Nusantara ini dulunya dari penderita kanker ya dok ya, pengobatan untuk kanker ya. Mungkin bisa cerita lebih detailnya dok prosesnya yang mungkin bisa ditiru oleh vaksin Nusantara ya. Betul. Teknologi vaksin berbasis sel dendritik ini merupakan teknologi yang pertama kali dikembangkan untuk pasien kanker. Terutama untuk pasien kanker prostat. Ya. Ini kebetulan saya masih share screen, saya pindah ke sini. Ya. Nama vaksinnya adalah Sipuleucel T. Ya, nama dagangnya adalah Provence. Ya. Ini merupakan vaksin berbasis sel dendritik. Ya, merupakan teknologi yang sama yang dipergunakan oleh vaksin Nusantara juga, yang dipergunakan oleh pasien penderita kanker prostat. Ya, penderita kanker prostat. Ya, pasien penderita kanker prostat terutama yang tidak sensitif, ya, refraktor, tidak sensitif terhadap pengobatan berbasis hormon, maka pengobatannya sangat terbatas. Selain dioperasi, diangkat, pengobatan yang lain sangat terbatas. Maka dikembangkanlah vaksin berbasis sel dendritik ini untuk mengobati sel kanker. Nah, di sini mungkin Pak Feli dan viewers juga bisa menyadari perbedaan. Ya. Kalau vaksin-vaksin yang biasa kita omongkan itu bersifat pencegahan. Diberikan pada orang sehat untuk mencegah jangan sampai muncul penyakit. Iya, betul. Kalau vaksin ini, Sipuleucel ini merupakan vaksin pengobatan. Oh, justru vaksin ini ditujukan untuk pengobatan ya? Oh, berbeda sekali pengobatan. Ya? Berbeda. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ini diberikan pada pasien. Ya. Bukan diberikan pada orang sehat untuk mencegah timbulnya kanker prostat. Bukan. Ini diberikan pada pasien penderita kanker prostat yang sudah memperoleh pengobatan berbagai macam, namun tidak berhasil. Makanya terus diberikan vaksin berbasis sel dendritik ini. Nah, ini adalah seperti tadi diutarakan Pak Feli, ini adalah asal muasal ya teknologi vaksin berbasis sel dendritik. Pertama kali dipergunakan untuk pasien kanker prostat. Ya. Dan terus nantinya di prinsip kerjanya sama. Darah pasien diambil, ya, dimatangkan sel dendritiknya, terus dikenalkan dengan protein, protein sel kanker prostat. Terus si sel dendritik yang udah matang itu, ya, si badan intelijen yang sudah punya informasi, terus dimasukkan lagi ke dalam tubuh pasien. Terus dia akan mengaktifkan tentara di dalam tubuhnya, yaitu limfosit T dan limfosit B dalam hal ini untuk menyerang sel kanker prostat. Oh, oke. Ini menarik ya dok. Ini malah itu ya awal pertama kali sel dendritik itu dipakai buat yang non infectious disease ya, untuk penyakit kronik ya. Betul. Karena kenapa ini dikembangkan? Karena ini merupakan bagian dari yang kita sebut imunoterapi, pengobatan yang berbasis sistem kekebalan tubuh kita. Karena sekali lagi sel dendritik kan bagian dari sistem kekebalan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita kan analoginya angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata bisa dari angkatan darat, udara, laut, kepolisian, badan intelijen. Nah, si sel dendritik ini kan badan intelijen kita. Ya. Nah, jadi ini pertama kali dipergunakan untuk pasien kanker karena pasien kanker apalagi di stadium lanjut, stadium terminal, pengobatannya kan boleh dibilang sudah tidak ada. Tidak, ya.
menggunakan teknologi pengobatan saat ini, ketika pasien sudah pada fase stadium lanjut, basically kita sudah tidak ada lagi pengobatan yang bisa mengobati atau bahkan menghilangkan si kanker. Ya, nah makanya mereka para ahli mengembangkan sistem kekebalan tubuh kita menggunakan si sel dendritik untuk mengaktifkan tentara di dalam tubuh kita, yaitu limfosit T dan B, untuk menyerang si sel kanker prostat dengan harapan adalah si sel kanker prostatnya bisa mati sehingga kanker prostatnya bisa mengecil, bahkan mungkin bisa hilang, ya, mungkin bisa hilang secara teoritis, ya, dan tentunya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyembuhkan pasien dari kanker tersebut, kan? Ya, namun ya ini tidak gampang. Ya, karena ini diberikan biasanya pada pasien penderita kanker prostat udah stadium lanjut. Ya, biasa tadi seperti udah saya sebutkan, stadium lanjut itu biasanya udah vonis, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya kan? Makanya pengobatan yang diberikan pada stadium lanjut itu biasanya kurang begitu efektif. Ini juga terjadi pada vaksin berbasis sel dendritik untuk kanker prostat yang namanya adalah Sipuleucel T ini. Ini dari hasil uji klinisnya, ya, cuma bisa memperpanjang harapan hidup, ya, sebanyak sekitar 4 bulan. Mungkin buat orang sakit lumayan ya. Buat orang sakit penderita kanker yang udah stadium lanjut, ini mungkin sesuatu yang berharga, ya, sangat berharga ya. Ya, mereka masih bisa melakukan hal lain. Betul. Ya, makanya FDA, BPOM-nya Amerika Serikat menyetujui penggunaan Sipuleucel T. Dan sampai saat ini, Sipuleucel T merupakan satu-satunya vaksin berbasis dendritic cell yang disetujui oleh FDA untuk dipergunakan untuk pengobatan kanker, dan dalam hal ini kanker prostat. Ya. Nah, kembali ke COVID, ya, ke vaksin Nusantara. Saya balik ke websitenya si perusahaan perusahaan iVita Biomedical. Ya, ini mereka agak memodifikasi. Tadi kan vaksin Sipuleucel ini adalah vaksin pengobatan untuk pasien kanker prostat. Nah, untuk kasus COVID, mereka memodifikasinya menjadi vaksin pencegahan, sama seperti vaksin COVID lainnya. Karena ini diberikan pada individu yang belum terinfeksi. Ya, sama seperti vaksin COVID lainnya. Jadi konsepnya agak dimodifikasi. Oke. Nah, tekniknya kurang lebih sama. Tentunya protein tiruan yang diberikan berbeda, kan. Kalau tadi untuk kanker prostat, ya protein tiruannya adalah protein dari si kanker prostat. Untuk COVID, ya protein tiruan dari si virus COVID. Ya. Nah, mungkin yang menarik karena tadi kita berbicara tentang uji klinis adalah berdasarkan informasi dari website iVita ini, ya, mereka sudah melakukan 2 uji klinis di Indonesia. Sudah ya, Dok? Fase 1 dan fase 2. Ya, dapat dilihat di sini, fase 1 di Indonesia, fase 2 di Indonesia. Jadi vaksin Nusantara udah ada hasil dari fase 1 dan fase 2, Dok, ya? Kalau berdasarkan informasi dari website ini, seharusnya sudah ada. Namun memang kita belum mendapatkan informasi tersebut. Ya, kita belum mendapatkan informasi tersebut dan kita masih menunggu informasi tersebut, baik dalam bentuk publikasi atau bahkan dalam bentuk press release, misalnya dari tim penelitinya. Ya, nah mungkin yang juga perlu diketahui di sini oleh teman-teman viewers adalah bahwa si perusahaannya, karena perusahaan berbasis Amerika, mereka juga merencanakan untuk melakukan uji klinis fase 1-2 di Amerika Serikat. Tapi masih dalam pembahasan dengan FDA. Ya, nah tadi menjawab pertanyaannya Pak Feli, apakah uji klinis fase 1, fase 2 udah selesai kan di Indonesia kan? Apakah sudah ada hasilnya? Kalau kita klik ininya ya, websitenya, memang bisa dilihat. Misalnya yang ini
sudah selesai mengumpulkan pasien. Rekrutmen sudah completed nih. Ya. 11 Agustus ya 2021 ya. Betul. Namun datanya belum di posting. Belum Ya. tahu ya, oke. No result posted. Ini yang fase 2. Ini yang fase 2. Kalau yang fase 1, maaf saya beralih ke jendela yang lain. Ini juga sudah completed. Oke, ya. 30 Desember 2020 ya. Oke. Ya, tapi juga resultnya belum diposting. Ya. Dan ini mungkin di sini kita harus kita belum bisa menilai keefektifan, keamanan dari vaksin Nusantara secara objektif karena kita tidak ada data dan kita tidak berhak dan tidak boleh mengomentari sesuatu tanpa kita mengetahui datanya juga. Jadi ini memang karena belum ada data yang dirilis ya, belum ada yang disampaikan sehingga kita sulit untuk mengatakan bahwa vaksin Nusantara itu tidak baik atau harus dilarang atau harus diteruskan ya. Betul. Apakah ini baik seperti kata tadi Pak Feli, baik atau buruk karena belum ada data yang dikeluarkan secara publik ya di website, maka saya sebagai peneliti vaksin saya tidak bisa mengomentari apakah vaksin Nusantara ini baik atau buruk ya. Lembaga yang terkait, lembaga pemerintah yang terkait, misalnya BPOM, mereka kemungkinan mendapatkan akses data. Ya. Mereka tentunya dapat memberikan kesimpulan yang berbeda ya karena mereka melihat data hasil dari uji klinis fase 1 dan fase 2 dari vaksin Nusantara tersebut ya. Dan ini mungkin kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah vaksin Nusantara itu baik atau buruk berdasarkan informasi yang tersedia secara open ya di internet publik, kita tidak bisa mengomentarinya ya. Yang bisa saya komentari adalah teknologinya. Teknologinya. Ya. Tadi seperti yang kita udah bahas, teknologinya ini merupakan teknologi berbasis sel dendritik yang awalnya dikembangkan untuk pengobatan sel kanker. Ya, itu satu. Yang kedua adalah vaksin Nusantara merupakan hasil pengembangan, hasil kerjasama antara timnya Dr. Terawan dengan perusahaan Ivita Biomedical, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Seperti tertera di lamannya, di website dari perusahaan ini. Oke. Ya. Itu ya dok, mungkin itu yang sebabkan itu banyak, mungkin dari pengalaman kemarin juga ada cukup banyak yang orang-orang yang punya masalah medis ya, punya masalah yang sedang pengobatan imunoterapi atau punya penyakit yang infeksi yang sekunder atau punya penyakit komorbid, itu yang mereka sedang menanti-nantikan ya, itu kan akan jawaban daripada vaksin Nusantara ya. Yang mungkin apakah betul karena ide itu vaksin sel dendritik ya, itu yang dicobakan pada orang yang sakit ya. Mungkin itu yang menjadi dasar pemikiran bahwa orang-orang yang punya komorbid atau punya kayak masalah imunologi untuk mengharapkan setelah diberikan vaksin Nusantara mereka aman juga ya. Apakah betul seperti itu ya dok? Mungkin yang bisa saya luruskan dulu di sini adalah ada beberapa pihak yang menduga bahwa vaksin Nusantara ini akan aman diberikan pada pasien dengan penyakit tertentu, dengan komorbid ya. Kenapa? Karena menggunakan darahnya sendiri kan. Iya. Ya kan, menggunakan darahnya sendiri ya. Berdasarkan prinsip itu secara saintifik itu betul. Ya, itu betul. Ya, berdasarkan prinsipnya. Ya, karena menggunakan darahnya sendiri, dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya sendiri, itu secara teori betul, masuk akal. Ya. Nah, namun hal kedua yang mau saya tambahkan di sini ya, bahwa
mungkin karena pengembangan vaksin COVID ini sangat cepat. Ya. Ya. Dan pemerintah kita dalam upaya untuk meminimalkan transmisi penyebaran dari penyakit COVID ke seluruh Indonesia, berupaya meminimalkannya sebisa mungkin, maka pemerintah kita mengadopsi berbagai vaksin, namun dengan keberhati-hatian. Ya, kenapa? Dan ini yang menyebabkan ada beberapa teman dan mungkin kenalan kita yang menderita penyakit tertentu tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin COVID. Iya, betul. Ya, ini karena terutama di Indonesia, karena Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia, pemerintah Indonesia, BPOM, menerapkan asas keberhati-hatian di sini. Oke. Data yang ada ini belum banyak, ya. Jadi jangan sampai produk vaksin tersebut diberikan pada pasien penderita penyakit lain, bukannya mencegah penyakit COVID, tapi malah memperparah penyakit yang sudah diderita oleh pasien tersebut. Ya, asas keberhati-hatian itu karena datanya belum ada. Dan ini yang menyebabkan pemerintah Indonesia sangat berhati-hati. Prinsip ini agak berbeda kalau kita bandingkan misalnya dengan di Inggris atau di Amerika Serikat. Di sana boleh dibilang tidak ada kontraindikasi mutlak. Kontraindikasi itu artinya larangan mutlak, larangan 100%. Ya, kontraindikasi kan artinya larangan. Jadi tidak ada kontraindikasi mutlak untuk semua orang untuk menerima vaksin COVID. Terkecuali dia memiliki riwayat alergi berat terhadap komponen dari vaksin tersebut. Seperti apa dok mungkin? Seperti apa? Riwayat alergi yang berat itu adalah riwayat yang ketika vaksin disuntikan dia tiba-tiba wajahnya bengkak, nafasnya sesak, dan bisa berakibat kematian. Reaksi yang kita sebut secara medis kita sebutnya anafilaksis. Karena itu merupakan respon alergi yang menyeluruh, terjadi di seluruh tubuh, dan cepat, dan itu bisa berakibat kematian kalau tidak segera ditangani. Dan itu yang merupakan kontraindikasi satu-satunya, kontraindikasi absolut, yang untuk menerima vaksin COVID terutama. Jadi tentu mungkin pertanyaan dari Pak Feli dan dari viewers adalah vaksin COVID kan baru. Bagaimana saya tahu saya menderita alergi berat apa enggak? Nah, ada dua indikator yang bisa dipakai. Satu, mungkin pasien tersebut memiliki riwayat alergi berat sebelumnya. Mungkin ketika dia mendapatkan pengobatan. Ada pasien-pasien yang ketika diberikan misal antibiotik, dia menderita riwayat alergi berat yang tadi saya sebut dengan istilah anafilaksis. Nah, pada pasien-pasien seperti itu, memiliki riwayat anafilaksis, ketika dia akan mendapatkan vaksin COVID, maka pengawasan kita terhadap pasien tersebut akan jauh lebih ketat. Biasanya kan kita setelah vaksin, pasien kita suruh istirahat dulu di tempat, ya kan? 15-30 menit ya dok? Ya kan, sampai 30 menit, terus kita cek kan. Nah, pada pasien ini biasa kita pantau lebih ketat lagi. Untuk memastikan jangan sampai muncul. Itu indikator pertama. Apakah pasien memiliki riwayat anafilaksis terhadap hal lain sebelumnya. Yang kedua adalah kalau dia udah divaksin, dia nggak tahu sama sekali nih. Misalnya saya nggak tahu sama sekali, terus saya mendapatkan vaksin dosis pertama misalnya, terus saya menderita riwayat anafilaksis. Ini langsung menjadi kontraindikasi absolut buat saya untuk menerima dosis kedua. I see. Ketika menggunakan vaksin yang sama. Misal, ketika saya menderita dosis pertama dari vaksin Pfizer, terus saya menderita anafilaksis, maka dosis kedua saya tidak boleh Pfizer. Dosis kedua saya harus vaksin lain. Karena berarti, kenapa? Logikanya kenapa? Karena berarti saya memiliki riwayat alergi, memberikan respon alergi yang berat terhadap hal-hal yang ada di dalam vaksin. Contohnya tadi adalah vaksin Pfizer.
Oke. Ya, jadi dua hal itu yang kita jadikan patokan sebenarnya. Kan sekarang muncul tipe vaksin baru yang berbasiskan protein. Yang tadi saya bilang ada vaksin Anhui yang diuji cobakan di Jakarta dan di Bandung. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan dulu sampai sini, Pak Felix. Tapi mungkin ini, Pak Felix. Tadi